Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 diadakan milad kantor layanan Lajismu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Al-Furqan di Masjid Al-Furqan Banjarmasin yang kedua dengan tema Zakat itu hebat, bangkitkan umat. Ketua Layanan Lajismu Al-Furqan Bapak Haji Yazidi Indar dalam laporannya mengatakan kegiatan Lajismu Al-Furqan diantaranya sumbangan sembako akibat dampak pandemi, juga membantu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah berupa pemberian gerobak kepada pedagang-pedagang kue asongan atau mengecerkan dari rumah ke rumah, dan juga membantu korban kebakaran dan lain-lain. Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallam. Yang kami hormati Badan Pengurus Lajismu Kota Banjarmasin, Bapak Haji Nurdin Yusuf atau Kanda Haji Nurdin Yusuf, karena beliau ini masih darah keluarga 10 kali. Ketua Pimpinan Cabang Banjarmasin 11, Bapak Haji Turandes Haji M. Nasir Barjat, Bapak Ustadz Haji Rusli selaku penceramah pada sore hari ini, Bapak-bapak para jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia, para donatur, para mujaki. Di antara yang hadir di sini adalah Pak Haji Hasan Farid. Hasan Farid ini yang di ujung itu sana. Ini tadinya warga Bumi Mas Raya juga dulu 10 tahun yang lewat. Sekarang udah pindah ke Dharma Praja, Pak ya. Praja. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di halaman Masjid Al-Furqan ini dalam rangka menghadiri milad kedua KL Lajismu Al-Furqan. Jadi KL Lajismu Al-Furqan ini berdiri atau dibentuk bulan November tahun 2019. Pada Desember 2019 mendapat pengesahan dari BP Lajismu Kota Banjarmasin. Jadi secara struktural KL Lajismu Al-Furqan ini berada di bawah garis Lajis Kota Banjarmasin. Secara bernaung Lajismu Al-Furqan ini bernaung di cabang Muhammadiyah cabang Banjarmasin 11 dan pimpinan ranting Al-Furqan. Nah, itu supaya jelas. Tidak banyak kegiatan yang dapat kami laksanakan dari 2019 itu, namun secara rutin sejak Januari 2020, selamat datang Pak Manajer, Pak Hairwanam, Manajer Lajismu Kota Banjarmasin. Sejak Januari 2020 kita sudah start, alhamdulillah, yaitu menyampaikan program-programnya dan penghimpunan dana dan penyaluran. Namun tahun 20 dan 21 ini banyak terjadi musibah. Kita berada di dalam kondisi ekonomi yang terpuruk karena dampak dari pandemi COVID-19. Dimulai kalau tidak salah bulan April itu. Kemudian di awal tahun 2021 terjadi banjir
dan lain sebagainya. Namun keberadaan Lajismu Al-Furqan itu datang di saat masyarakat itu membutuhkan. Karena kita tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini keterpurukan ekonomi. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Banyak yang usahanya yang tadinya maju tiba-tiba tenggelam. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang tadinya lancar bayar SPP dikirimi oleh orang tuanya ternyata tersendat-sendat. Banyak yang sakit dan sebagainya. Sehingga program yang kami laksanakan yaitu bagaimana memberikan sembako untuk penanganan dampak pandemi tersebut kepada mereka-mereka yang memang terkena musibah di sekitar Bumi Mas Raya ini dan Pakapuran dan Kelayan dan sebagainya. Pada waktu itu kami berikan sekarung beras yang isinya 10 liter beras dan uang lauk pauk 100.000. Ini lumayan. Barangkali cukup untuk menghidupi keluarga hampir sebulan lah gitu. Dan juga kantong sembako yang seperti ini juga kami berikan. Bagi usaha-usaha menengah kecil dan mikro juga terdampak. Sebagaimana saya katakan tadi, banyak yang menutup usahanya. Sehingga kami berikan dana segar berupa tambahan modal kerja sekitar antara 1 juta sampai 1.500.000 sehingga usaha mereka bisa bangkit kembali. Kemudian tadinya usaha mereka itu tidak bisa bersaing dengan usaha rekan-rekannya karena sarana usahanya seadanya. Kemudian kami berikan gerobak seperti yang disaksikan di depan ini. Ini sarana usaha yang telah kami berikan kepada UMKM yang ada di Seantero lokasi 1, lokasi 2. Tadinya mereka jualan dengan menggenteng di tangan, dengan wadah seadanya, keliling-keliling keluar gang masuk gang. Sekarang sudah diberikan gerobak yang cukup representatif, higienis, sehingga bisa bersaing dengan kami juga memberikan peduli guru, peduli imam, marbut, peduli kesehatan, itu juga tentu kami berikan. Dan pada 2001, awal 2001, sudah kita ketahui bersama, itu terjadi banjir yang besar, yang cukup besar, melanda daerah kita Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, Kabupaten Sungai Tengah, Palehari dan sebagainya. Sehingga kami bersama MDMC juga menaruh hati ya, ingin memberikan bantuan penanganan pasca banjir ke daerah Gunung Patika lain di Palehari, daerah Panggung, dan di sekitar Banjarmasin ini yaitu daerah Luk Buntar di Kabupaten Banjar. Sekalipun kami dengan harus memakai klotok menuju ke arah sana. Dan juga di sekitar Banjarmasin ini semuanya kena, dari muara sana sampai ke lokasi sana kena semua. Jadi kami mendatangi warga-warga yang terendam rumahnya untuk memberikan beberapa sembako. Alhamdulillah itu dapat kami laksanakan dengan baik. Dan juga
baru-baru tadi terjadinya musibah kebakaran di daerah Kelayan A, kami juga berpartisipasi untuk berikan bantuan terhadap dapur umum warga Gang Sejiran dan Gang Sejiran dan Gang apa satunya itu lupa saya. Nah, alhamdulillah ini bisa dilaksanakan. Semuanya itu tidak mungkin sendiri kami laksanakan penyalurannya tanpa bantuan dari para donatur-donatur yang kami undang pada hari ini. Alhamdulillah, para donatur-donatur, para mujaki-mujaki ini telah digerakkan hati oleh Allah untuk berimpak, untuk bersedekah, untuk berzakat. Alhamdulillah. Jadi kami hampir setiap bulan itu membuka open donasi untuk memback program kami. Jadi program dari Lajismu Al-Furqan ini setiap bulan itu lain-lain. Tapi yang utama itu adalah sembako dulu yang lebih diutamakan, baru yang lain-lainnya, yang gerobak, peduli ini, peduli itu, dan sebagainya. Jadi sembako dalam setiap kegiatan pentasrupan hampir tidak pernah ketinggalan. Nah ini, hampir tidak pernah ketinggalan. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para donatur atas impak dan sedekahnya, kepada mujaki atas zakat malnya, kepada yang diberikan kepada kantor layanan Lajismu Al-Furqan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan Allah pasti akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Selamat datang. Ini BP Lajismu wilayah Banjar Kalimantan Selatan, Pak Haji Nurdin. Oh, teman kami nih, teman lama. Bersama Pak Sani, ya, Pak Sani. Dengan armada partnernya, alhamdulillah. Kebanggaan. Ya. Jadi itu. Dan pada hari ini kita juga akan menyalurkan satu gerobak lagi untuk pedagang kue. Jadi tadinya sudah ada 2 gerobak pedagang kue yang hadir di depan kita ini. Kemudian satu kemarin juga kita berikan gerobak penjual jamu. Cuma tadi kesalahan teknis, gerobaknya tidak bisa dibawa ke sini karena bannya oleng katanya. Terpaksa yang dibawa hanya jualannya, yaitu jamu ricikan dari istri Kopral ini. Kopral ini marbut dari Masjid Al-Furqan. Ini itu namanya tuh kaitannya. Selain gerobak yang akan diserahkan pada hari ini, juga akan diserahkan ini paket sembako. Paket sembako yang diserahkan pada hari ini hanya 15 orang dulu sebagai tahap pertama. Nanti selebihnya besok sampai Ahad akan diberikan lagi sekitar 30 sampai 40 paket bertempat di kantor layanan Lajismu Al-Furqan di seberang kita sini. Alhamdulillah kami diberi fasilitas kantor yang cukup representatif, yaitu di lantai 2 Al-Furqan Mak. Ini aset, punya aset Masjid Al-Furqan, aset ranting pimpinan ranting Muhammadiyah Al-Furqan dari hibah salah seorang jamaah, di mana sebelum meninggal beliau itu berwasiat untuk memberikan rokok 3 lantai 3 buah. Nah ini ya sebagai pendapatan kas dari masjid, sebagai pendapatan kas dari pimpinan ranting Al-Furqan. Kemudian selain memberikan sembako pada hari ini, juga kita akan menyalurkan beasiswa Sang Surya. Beasiswa Sang Surya ini diberikan kepada mahasiswa yang yang kesulitan di dalam membayar kewajibannya, ya. Mereka adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Hadir ya, itu ada gambarnya di sana. Kemudian juga kami memberikan menyalurkan paket
beasiswa mentari. Beasiswa mentari ini diberikan kepada siswa dari SD sampai SMA, SMK sederajat. Nah ini. Kemarin juga orang tuanya tidak sanggup melunasi SPP sehingga datang ke kita untuk minta bantuan. Ya alhamdulillah dana yang ada terkumpul di bulan Desember kita bagi-bagilah untuk ini, untuk itu, alhamdulillah mencukupi. Ya. Dan pula pada hari ini tidak kalah penting adalah sebagai reward kepada para donatur, para mujaki, kita berikan semacam penghargaan lah namanya sebagai ucapan terima kasih dari KL Lajismu Al-Furqan ya berupa karena kami menyiapkan cangkir cantik yang berlabelkan Milad Lajismu KL Lajismu Al-Furqan yang kedua tahun. Nah itu nanti diberikan kepada para donatur, nanti disebutkan nama-namanya, insyaallah. Dan kemudian program kami yang ke depan, kami akan memprogram ke depan, termasuk juga gerobak masih ada, karena permintaan gerobak ini terus mengalir Pak, Ibu sekalian. Karena mereka melihat contoh yang lalu lalang di daerah lokasi sekitarnya, gerobak begitu bagus artinya itu nah. Artinya orang begitu dominan untuk memanggil atau menyinggahi gerobak ini untuk beli kue-kuenya dari ketimbang harus ke warung ke mana ya, karena lebih bersih katanya. Nah jadi dengan permintaan yang secara selektif kami penuhi nantinya secara bertahap, insya Allah bulan depan atau bulan berikutnya lagi insya Allah akan kita adakan kembali berupa gerobak, tapi mungkin lain lagi bentuknya daripada yang ini karena katanya jualan pentol. Kemudian kami ada program yang menarik lagi yaitu memberikan pelajaran kebiasaan kepada anak didik untuk bisa menabung, rajin menabung, karena rajin menabung pangkal kaya gitu kan. Nah nanti kami berikan kaleng yang berlabelkan kantor layanan Lajismu Al-Furqan, kita titip ke anak-anak didik kita yang ada sekolah di SD, TK, PAUD. Nah ini. Jadi kita kerjasama dengan gurunya, kepala sekolahnya, KL Lajismu Al-Furqan kerjasama dengan kepala sekolah untuk menitip kaleng tabungan. Yang mana kaleng tabungan ini nanti diisi oleh orang tuanya atau anaknya sendiri nanti di rumah. Dan seminggu sekali atau setengah bulan sekali kami pungut lagi. Nah hasilnya kita sepakati bagi sekolahan dapat 70%, KL Lajismu dapat 30%. Nah itu jadi banyak sekolahan juga, Jadi sekolah ini bisa dia untuk biaya operasional dan sebagainya. Nah untuk 30% KL Al-Furqan bisa untuk untuk ya menambah penghimpunan dana lah. Untuk penyaluran. Banyak memang suka dukanya yang kita alami di Lajismu ini. Karena kalau tidak mengalami demikian lebih baik mundur aja jadi ketua. Jadi terpaksa dihakuni. Kita tiap bulan mengkonten, men-share program-program kita. Ya harap-harap cemas juga, harap-harap cemas. Tanggal 1 kita share, tanggal 10 belum ada pemasukan. Tapi kalau begitu masuk belurut, nah alhamdulillah senang hati kita. Begitu senang hati. Ada kaulahan kawitansi. Nah itu suka dukanya, tapi hati senang, gembira bisa ngajak orang infak, bersedekah, berzakat, itu aja. Karena duit kita kada ya mengajak orang barang. Nah ini kan, mungkin ada juga kepercikan pahalanya lah. Nah ini. Karena saya yakin para pedonasi pajak mujaki ini tahu keutamaannya bersedekah itu sudah tahu.
sudah tahu ganjaran pahalanya. Nanti Pak Rusdi yang lebih banyak menjelaskan secara gamblang apa manfaat keutamaan daripada bersedekah, berinfak dan berzakat. Kalau istilah saya, sedekah itu se-nya selalu, D-nya dengan, K-nya itu berkah. Jadi selalu dengan berkah. Jadi orang yang berinfak bersedekah itu selalu berberkah. Itu aja. Berkah kehidupannya. Dan mendapat pahala. Karena mendapat pahala, dosa diampuni, ya ganjarannya ya surga sudah itu. Persilah. Nah ini. Nah itu aja. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada donatur-donatur yang datang sengaja diundang pada hari ini. Artinya jangan bosan-bosannya. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikirimi share tiap hari itu bosan juga kira. Aur dikirimi terus. Dikirimi terus belah hibak WA, mengirimi share ya. Itu bukan salah kami. Itu salah HP-nya. Karena HP itu sekali pencet itu sudah terkirim semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi istilah Pak Rija Abdi itu buat grup siaran baru. Ya sekali pencet ya sudah semua 256 terkirim semuanya. Ada woyo sebenarnya. Nah itu. Jadi mohon maaf karena selalu terkirim terus permintaan berdonasi, kami mohon maaf mungkin menjengkelkan hati Bapak Ibu sekalian. Maksud dan tujuan kami bukan demikian, tapi kami ingin memberikan nilai pahala, berlomba-lomba untuk beramal jariah dengan menyediakan ladang pahala. Ladang pahalanya adalah melalui KL Lajismu Al-Furqan. Nah demikianlah, mungkin terlalu panjang saya sampaikan karena ada tausiah dan acara-acara lain. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah harinya bagus. Tadi sudah kelihatan mau hujan, mudah-mudahan hujannya Allah tunda dulu sampai malam nanti. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Cabang Banjarmasin 11, Bapak Dr. Andes Haji Nasir Barjat mengatakan banyak anggota masyarakat yang terbantu oleh Lajismu Al-Furqan sehingga Muhammadiyah dapat menyatu dengan masyarakat. Berbarengan dengan milad Muhammadiyah yang ke-9 yang insya Allah akan digelontorkan pada hari esok Sabtu di Siring di di depan kantor Pemkot Banjarmasin. Hari ini juga rangkaian acara hari ini juga merupakan kegiatan peresmian mobil Lajismu yang siap ada di depan kita. Kemudian hal lain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KL Lajismu Al-Furqan. Tentu sambutan kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11 tidak perlu berpanjang lebar. Tadi apa yang sudah disampaikan diutarakan oleh Bapak Ketua Lajismu KL Lajismu Al-Furqan sudah sangat jelas dari sejak historinya, kemudian berkembang selama 2 tahun ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, mendapat sambutan masyarakat, aspirasi dari masyarakat, sehingga bisa membantu masyarakat sekitar, terutama di lingkungan di Masraya ini. Dan terbukti hari ini kita melihat ada beberapa gerobak, ini ada 3 gerobak, 4 gerobak sebenarnya. Gerobak yang satu ini tadi ada kerusakan pula, sehingga tidak bisa dibawa ke sini. Ada gerobak yang berjualan wadai ini, ada gerobak jamu, lengkap lah. Nah mudah-mudahan apa fungsi Lajismu, KL Lajismu ini benar-benar bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Berharap dari hari ke hari terus ini bisa kita tingkatkan sehingga cita-cita kita untuk mensejahterakan masyarakat, dakwah sosial kita di Muhammadiyah ini merupakan bagian penting sehingga masyarakat benar-benar memerlukan kita, membutuhkan kita, dan kita bisa menyatu dengan masyarakat
dan akhirnya apa yang menjadi harapan kita bersama bisa tercapai dengan baik. Ada 3 fungsi utama yang kita ketahui dari KL Lagismo ini. Pertama adalah fungsi edukasi, kedua fungsi pelayanan, dan ketiga fungsi pemberdayaan. Tentu ketiga fungsi ini mudah-mudahan bisa berjalan seiring, dan demikian apabila ini sudah bisa terlaksana dengan baik, maka tujuan diberikannya KL Lagis Al-Furqan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena ini ada beberapa sambutan lagi yang akan disampaikan oleh bapak-bapak kita, kemudian juga ada tausiah. Mudah-mudahan acara pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah, dan akhirnya kami akhiri sambutan ini dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut memberikan sambutan Ketua Lajismo Kota Banjarmasin Bapak Nurdin Yusuf, dan tausiah disampaikan oleh Bapak Haji Rusdi LC. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.